saya Aurelia Firlatunisa dengan NIM E1S12404. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang virtual machine atau yang biasa disingkat dengan VM. Topik ini penting karena sangat relevan dengan kebutuhan teknologi modern, terutama di bidang pengembangan aplikasi, server, dan keamanan komputer. Nah, pada pembahasan ini mencakup tentang pengertian virtual machine, jenis-jenisnya, contoh teknologi virtual machine, kelebihan dan kekurangannya, hingga praktik instalasi. Baik, yang pertama mengenai apa itu virtual machine. Virtual machine atau VM adalah perangkat lunak yang mensimulasikan komputer fisik, memungkinkan pengguna menjalankan sistem operasi dan aplikasi secara terisolasi dari sistem utama. VM menciptakan lingkungan virtual yang menyerupai perangkat keras komputer, sehingga berbagai sistem operasi dapat berjalan bersamaan di satu perangkat. Selanjutnya, sejarah singkat tentang virtual machine. Virtualisasi pertama kali dikembangkan oleh IBM pada tahun 1960-an untuk membagi waktu pemrosesan pada komputer mainframe. Seiring waktu, teknologi ini berkembang ke komputer personal dan pusat data, menjadi dasar bagi cloud computing dan pengelolaan server modern saat ini. Selanjutnya, cara kerja virtual machine. Yang pertama ada hypervisor sebagai perantara. Virtual machine berjalan di atas perangkat lunak yang disebut hypervisor. Hypervisor bertindak sebagai perantara antara perangkat keras fisik dan mesin virtual, mengalokasikan sumber daya seperti CPU, RAM, dan penyimpanan ke setiap VM. Kemudian setelah itu manajemen eksekusi instruksi, yaitu hypervisor juga mengelola eksekusi instruksi antara host atau sistem fisik dan GUIS, sistem operasi di dalam virtual machine, memastikan setiap virtual machine beroperasi secara efisien dan terisolasi. Kemudian perbedaan antara virtual machine dengan emulator dan kontainer. Pertama, dari segi fungsi, virtual machine menjalankan sistem operasi asli dalam lingkungan terisolasi, sedangkan emulator meniru arsitektur perangkat keras untuk aplikasi lintas platform. Sedangkan kontainer membungkus aplikasi dan dependensi menggunakan kernel host. Kemudian perbedaan dari segi isolasi. Virtual machine memiliki isolasi yang kuat dengan sistem operasi yang lengkap, sedangkan emulator memiliki isolasi yang lengkap tapi meniru dari hardware. Sedangkan kontainer memiliki isolasi yang ringan yang hanya cocok digunakan pada level aplikasi. Kemudian dari segi kinerja, virtual machine lebih cepat dari emulator, sedangkan emulator cenderung lambat, sedangkan kontainer sangat cepat dan ringan. Selanjutnya, klasifikasi virtual machine. Klasifikasi virtual machine dibagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan fungsi, yang kedua berdasarkan tipe virtualisasi, dan yang ketiga berdasarkan hypervisor. Pertama, berdasarkan fungsi. Virtual machine berdasarkan fungsi dibagi menjadi 2. Yang pertama sistem virtual machine, yang kedua proses virtual machine. Nah, sistem virtual machine menyediakan lingkungan lengkap untuk sistem operasi independen, sedangkan proses virtual machine menjalankan satu aplikasi spesifik untuk portabilitas antar platform. Berdasarkan tipe virtualisasi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada full virtualization, yang kedua ada para virtualization, yang ketiga ada hardware assisted virtualization. Full virtualization mereplikasi hardware fisik tanpa modifikasi sistem operasi GUIS, sedangkan para virtualization memodifikasi sistem operasi GUIS untuk bekerja lebih baik. Sedangkan hardware assisted virtualization memanfaatkan fitur prosesor modern untuk efisiensi. Klasifikasi selanjutnya yaitu berdasarkan hypervisor. Terdapat dua tipe utama hypervisor. Yang pertama itu tipe 1 hypervisor atau bare metal yang berjalan langsung di hardware atau server.
Yang kedua, ada tipe 2 hypervisor, yaitu hosted, yang berjalan di atas sistem operasi host atau desktop. Selanjutnya itu teknologi dan contoh virtual machine. Yang pertama ada Oracle Virtual Machine, di mana hypervisor open source tipe 2 yang mendukung berbagai sistem operasi dan fitur snapshot ideal untuk pengguna individu dan pengembang. Selanjutnya ada Microsoft Hyper-V, yaitu hypervisor tipe 1 yang tersedia di Windows Pro atau Enterprise, mendukung manajemen virtual machine terpusat. Selanjutnya ada Java Virtual Machine atau JVM. Proses virtual machine yang memungkinkan aplikasi Java berjalan di berbagai platform tanpa modifikasi kode. Selanjutnya ada Android Virtual Device, yaitu simulator Android yang digunakan pengembang untuk pengujian aplikasi mobile. Selanjutnya ada Docker, yaitu container engine yang menyediakan isolasi level aplikasi, lebih ringan dibandingkan virtual machine karena tidak membutuhkan sistem operasi terpisah. Kemudian ada kernel based virtual machine. Tipe 1 hypervisor berbasis Linux yang menjadi bagian dari kernel Linux, mendukung virtualisasi hardware assisted. Selanjutnya itu ada VMware Workstation atau Fusion, yaitu hypervisor premium yang mendukung integrasi lebih dalam dan kinerja tinggi. Workstation untuk Windows atau Linux, Fusion untuk macOS. Kemudian ada Quick emulator dan virtualizer open source yang mendukung berbagai arsitektur dan dapat digabungkan dengan kernel based virtual machine. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan virtual machine. Kita mulai dari kelebihan virtual machine terlebih dahulu. Kelebihannya itu yang pertama ada menjalankan berbagai sistem operasi dalam satu perangkat, kemudian isolasi sistem untuk keamanan dan stabilitas, kemudian ada snapshot dan cloning untuk backup cepat, kemudian cocok untuk pengujian dan pengembangan, kemudian simulasi lingkungan jaringan dan server. Kemudian kekurangan dari virtual machine, yaitu yang pertama konsumsi sumber daya tinggi seperti CPU, RAM, dan disk. Yang kedua ada kinerja tidak sebaik sistem asli. Selanjutnya pengaturan awal bisa rumit bagi pemula. Kemudian ketergantungan pada hypervisor dan sistem operasi host. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang penerapan virtual machine dalam kehidupan nyata. Yang pertama ada virtualisasi server. Organisasi menggunakan virtual machine untuk mengonsolidasi server fisik, menghemat biaya perangkat keras dan energi secara signifikan. Kemudian ada virtualisasi desktop, yaitu digunakan di perusahaan untuk menyediakan lingkungan kerja yang konsisten di berbagai perangkat melalui VDI atau Virtual Desktop Infrastructure. Selanjutnya ada pengembangan aplikasi multiplatform, di mana pengembang menggunakan virtual machine untuk menguji aplikasi pada berbagai sistem operasi tanpa perlu banyak perangkat fisik. Yang terakhir ada keamanan dan sandbox. Virtual machine digunakan untuk menjalankan file mencurigakan atau malware dengan aman tanpa membahayakan sistem utama. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana cara menginstal VirtualBox di Windows. Yang pertama, kita buka browser dan akses situs resmi dari VirtualBox. Kemudian kita enter. Kemudian pilih menu download. Lalu klik Windows Host karena kita pakai untuk Windows.
Oke, setelah unduhan selesai, jalankan file installer sebagai administrator. Kita klik ya. Kemudian klik next pada tampilan welcome wizard untuk melanjutkan. Kita klik yang ini. Kemudian kita next. Next lagi. Nah, saat instalasi driver jaringan akan muncul peringatan reset koneksi. Kita klik yes untuk melanjutkan. Kita yes lagi. Ini tetap kita next. Nah, selanjutnya kita klik install untuk memulai instalasi komponen dasar jaringan dan driver USB. Setelah proses selesai, kita klik finish pada wizard. Aplikasi VirtualBox akan otomatis terbuka setelah instalasi. Jadi tampilannya itu begini. Mungkin itu saja untuk proses instalasinya. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Nah, yang terakhir ada kesimpulan dan arah pengembangan virtual machine. Yang pertama yaitu ada fleksibilitas virtual machine. Virtual machine adalah solusi fleksibel untuk menjalankan berbagai sistem operasi dalam satu perangkat fisik, bermanfaat untuk pembelajaran, pengujian, dan produksi. Nah, untuk saran penggunaan yaitu konfigurasi sumber daya virtual machine harus sesuai. Pertimbangkan kontainer untuk virtualisasi aplikasi yang lebih ringan. Arah pengembangannya yaitu teknologi virtualisasi akan terus berkembang dengan cloud native computing, orkestrasi, kontainer atau Kubernetes, dan peningkatan efisiensi hardware assisted virtualization. Oke, baik, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.